Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lataiful Isaroh, NIM 530-2017-0030. Saya mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan tafsir sufistik dan menjelaskan kata ilmu berdasarkan pendekatan tafsir sufistik itu sendiri. Pengertian pendekatan tafsir sufistik adalah berupaya memaknai Al-Quran dengan menggunakan tasawuf sebagai alat bantu. Tafsir dengan corak sufistik memiliki kelebihan, terutama pada penyingkapan makna esoterik batin Al-Quran. Sementara kelemahannya, tidak ada tolak ukur validitas dan hanya dikonsumsi oleh komunitas terbatas. Beberapa contoh literasi tafsir dengan corak tafsir sufistik cukup banyak diantaranya. Yang pertama, Lataif al-Isyarah, karya Imam al-Qusairi. Yang kedua, Tafsir al-Jilani, karya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Yang ketiga, Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan, karya Imam an-Nisaburi. Yang keempat, Tafsir Jawahir al-Quran, karya Imam al-Ghazali. Berdasarkan tafsir sufistik mengartikan ilmu lebih sempit yang mencakup ilmu pengetahuan yang diamalkan untuk mencapai keridhaan Allah dengan membersihkan rohani dan bersihkan budi pekerti dari semua sifat yang tercela, menjauhi kemewahan duniawi dan mencontoh kehidupan dan perilaku Rasulullah SAW. Al-Ghazali menulis dalam bukunya Ihya Ulumuddin mempertegas pengertian ilmu dalam rangkaian kata-kata yang sederhana, ialah thariqul akhirah, yakni jalan menuju kehidupan akhirat. Ilmu menurut orang sufi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syariat. Syariat adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah atau aturan yang sudah dilegalisasi oleh Rasulullah SAW yang berkenaan dengan soal akidah, masalah hukum baik haram ataupun halal, syarat atau rukun dan sebagainya yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya atau sesama manusia. Yang kedua adalah tarikat. Tarikat berasal dari kata thariqah yang artinya jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara praktisnya, tarekat adalah kumpulan amalan-amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat artinya i'tikad atau kepercayaan sejati mengenai Tuhan. Maka hakikat ini pekerjaan hati, sehingga tidak ada yang dilihat, didengar selain Allah, atau gerakan dan diam itu diyakini dalam hati pada hakikatnya adalah kekuasaan Allah. Hal ini sesuai atau dikatakan oleh salah satu kitab yaitu Amal Ma'rif. Hakikat berasal dari kata Arab haqqo yahiqo hakikotan yang berarti kebenaran, sedangkan dalam kamus ilmiah disebutkan bahwa hakikat adalah yang sebenarnya, sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya. Istilah bahasa hakikat berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Yang keempat adalah makrifat. Makrifat berasal dari kata al-makrifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Dan apabila dihubungkan dengan pengamalan tasawuf, maka istilah makrifat di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai makom dalam tasawuf. Sedangkan menurut pakar usuluddin, ilmu mempunyai arti yang sangat luas karena mencakup semua ilmu pengetahuan baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Batas pengertian ilmu di atas ialah menolak penggunaan kata ilmu untuk pengetahuan yang bukan untuk kesempurnaan kehidupan. Kesimpulannya, pengertian pendekatan tafsir sufistik
adalah berupaya memaknai Al-Quran dengan menggunakan tasawuf sebagai alat bantu. Tafsir dengan corak sufistik memiliki kelebihan terutama pada makna esoterik batin Al-Quran, sementara kelemahannya tidak ada tolak ukur, validitas, dan hanya dikonsumsi oleh komunitas terbatas. Berdasarkan tafsir sufistik mengartikan ilmu lebih sempit yang mencakup ilmu pengetahuan yang diamalkan untuk mencapai keridhaan Allah dengan membersihkan rohani dan membersihkan budi pekerti dari semua sifat yang tercela, menjauhi kehidupan duniawi dan mencontoh kehidupan dan perilaku Rasulullah. Ilmu menurut orang sufi terbagi menjadi 4 macam, ialah ilmu syariat, thariqat, hakikat, dan tasawuf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.